Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Emil, mereview materi pertemuan keempat tentang residip. Bab 4, pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip itu seorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman yang pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewitz, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap yang berupa pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pembelaan pidana. Terus pembagian pengulangan atau residip. Pembagian residip yang pertama, residip umum atau algen dasar residip. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dengan daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Terus yang kedua, residip khusus atau special residip. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana, hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Terus residip menurut KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tentang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP mengenal sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residip kejahatan. Dengan dianuti residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan tertentu yang dibedakan dalam yang pertama residip kejahatan tertentu jenis diatur tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 1372 ayat 2 dan lain-lain. Terus syarat-syarat residip adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemindanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, dan lain-lain. Tidak mungkin ada residip apabila yang pertama, keputusan hakim tidak berupa pemindahan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Terus keputusan hakim berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenang hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jika sekali tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Terus residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam pasal 3 dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Terus residip pelanggaran. Di dalam buku 3 KUHP ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Terus syarat residip pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan harus sama sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim berupa pembelaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tentang waktu pelanggaran belum lewat 1 atau 2 tahun. Adanya putusan pembelaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun, belum lewat 2 tahun. Terus resiko residip di luar KUHP. Yang pertama, residip kejahatan terdapat dalam beberapa TPK seperti narkotika dan lain. Untuk mengulanginya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama, sanksi pidana yang berupa pidana penjara maka ditambah sepertiganya. Yang kedua, untuk sanksi pidana yang berupa denda maka pemberatan dikali 2. Terus yang kedua, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan dengan ketentuan pemberatan, yaitu dalam tengah waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Yang kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh. Ketiga, ada yang berlipat gandakan menjadi 2. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.